Anda dengar di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOR. 91,2 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Jakarta. Syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, Lasnas Dewan Dakwah. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI. Syiar Ramadan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta, RRI Banten 94,9 FM. Wabarakatuh, kita berjumpa lagi pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada dalam Syiar Ramadan ya. Ini merupakan siaran bersama RRI Jakarta dengan Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas Dewan Dakwah begitu ya. Dan setiap harinya pendengar sepanjang bulan Ramadan kami akan menghadirkan kajian di mana nanti Anda bisa ikut berinteraksi bersama dengan kami melalui line telepon di 0213440696 dan juga di 0213441499 ataupun juga melalui WhatsApp kami di 081212349912. Jangan lupa nanti tulis nama, spasi domisili Anda dan juga pertanyaan Anda begitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang uban, tanda seseorang akan meninggal dunia pendengar. Dan nanti akan disampaikan kajiannya bersama dengan Ustadz Aswan Haidi MPDI yang sudah hadir di studio. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore, Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk Anda pendengar sekali lagi yang ingin berinteraksi bersama dengan kami untuk menyampaikan pertanyaan seputar tema kita pada sore hari ini, silakan nanti ditunggu pertanyaan Anda karena nanti di akhir acara kami akan memilih satu orang partisipan yang akan mendapatkan giveaway. Pendengar, hadiahnya lumayan banget ini untuk Anda. Yang pertama adalah koleksi dari House of Elmar, kemudian juga bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau Pingkan Indonesia, dan juga hadiah dari Kiro Coffee Blend untuk Anda yang beruntung. Makanya buat Anda nanti disimak begitu ya penjelasan dari Pak Ustadz dan juga silakan Anda bisa berkirim pertanyaan Anda. Lasnas Dewan Dakwah pendengar ini punya banyak program keagamaan dan juga kemanusiaan. Di antaranya adalah ada program dakwah sampai ke pedalaman dengan pengiriman para dai dan juga para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri. Kemudian juga ada program untuk yatim dan duafa, ada juga kenceleng masjid digital dan juga pengelolaan sedekah rutin, zakat dan juga wakaf. Makanya di bulan Ramadan ini nih, untuk Anda yang ingin berburu pahala, salah satunya bisa menyisikan sedekah Anda ataupun juga zakat Anda dan juga wakaf Anda begitu ya, melalui Lasnas Dewan Dakwah pendengar, agar panen pahala di kemudian. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap terkait dengan Lasnas Dewan Dakwah, silakan bisa Anda buka websitenya di lasnasdewandakwah.or.id pendengar. Lasnas Dewan Dakwah, resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya, berkah semuanya. Pak Ustadz, kali ini tema kita adalah terkait dengan uban begitu Pak Ustadz ya. Ini ada yang bilang adalah tanda-tanda bahwa seseorang akan meninggal dunia. Kira-kira apakah benar seperti itu? Silakan Pak Ustadz sampaikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar dan pemirsa RRI yang Allah muliakan dimanapun berada, tema kita hari ini adalah masalah uban, ya, sebuah tanda datangnya dan dekatnya kematian kepada seseorang. Ini tentu amat sangat menarik manakala kita gali beberapa pendapat para ulama, ya, dan membuktikan memang uban ini tanda sebentar lagi orang akan meninggal dunia. Misalnya Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah itu, beliau menceritakan hampir separuh dari para nabi itu ketika bertemu dengan para malaikat itu bertanya, "Wahai para malaikat, apakah Anda kalau mau mencabut nyawa anak Adam itu ada muqaddimah, ada pengantar?" Dan ternyata malaikat menjawab, ya, ada pengantar. Banyak gak pengantarnya? Apakah banyak muqaddimahnya? Kata malaikat, ya banyak muqaddimahnya itu. Di antaranya, jadi kata beliau, pertama adalah al-i'lalu wal amrad. Jadi tanda orang sebentar lagi akan meninggal ini ketika dia sering sakit.
Satu. Yang kedua adalah asyaibu, muncul uban, walaupun satu helai ini. Iya. Apakah itu barangkali di kepala, di alis, mungkin di hidung, atau di kumis, atau di jenggot, dari tempat-tempat yang lain. Yang ketiga adalah al-humum, orang sering sedih. Nah, sedih ini sebentar lagi akan meninggal dunia kalau banyak sedih ini ya. Yang keempat adalah taghyirus sam'i, ketika ada perubahan pada pendengaran kita. Jadi dulu kita mendengar jelas, nah sekarang sudah sekian meter udah nggak jelas lagi. Yang kelima adalah taghyirul basar. Jadi ada perubahan pada penglihatan. Nah, walaupun sebenarnya 5 tanda ini, sakit, kemudian uban, sedih, perubahan pada pendengar dan penglihatan, tidak hanya itu sebenarnya tanda-tandanya, banyak tanda-tanda yang lain. Misalnya ada tanda lagi yang lain seperti dijelaskan oleh kitab yang sama Al-Imam Al-Qurtubi ketika datang malaikatul maut, kata beliau, kalaulah Anda melihat orang di sekitar Anda meninggal dunia, berarti Anda juga akan meninggal dunia. Nah, ini tanda. Nah, para pemirsa dan pendengar RRI dimanapun yang Allah muliakan, jadi pertanyaannya, kenapa seseorang itu tumbuh uban? Ya. Paling tidak kalau para peneliti mengatakan mungkin 5 lah kalau bisa kita sebut ya. Ini disebutkan oleh Paradi Mirmirani, seorang ahli dermatologi. Kata beliau, pertama karena faktor usia. Jadi kita nih yang sudah beruban walaupun satu helai, jangan ngaku muda, sudah tua ini. Kemudian yang kedua itu karena faktor genetik. Mungkin dulu bapak kita, ibu kita tumbuh uban, ya sekarang kita tumbuh uban. Yang ketiga ini faktor merokok. Saya juga nggak tahu ini mungkin karena asapnya warna putih kali ya. Jadi tumbuh uban. Kemudian yang keempat faktor stres. Jadi sering tertekan ini, kita kerja stres, di jalan stres, mungkin pulang ke rumah dimarah istri, dimarah suami, stres. Nah, ini cepat tumbuh uban. Yang kelima itu adalah kondisi kesehatan. Jadi terutama mereka yang punya penyakit gula atau penyakit tulang ini, dia cepat sekali tumbuh uban. Nah, ini alasan kenapa seseorang ini tumbuh uban. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, apakah ada uban atau kata uban dalam Al-Quran? Nah, ini penting supaya menjadi landasan kita berpikir ya. Ternyata Al-Quran saja itu membahas masalah uban. Misalnya Allah sebutkan dalam ayatnya, surah Maryam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'alar ra'su syaiba. Ini doa Nabi Zakaria nih, ya, ketika di usia tua. Wahai Allah, sesungguhnya aku ini, tulangku ini sudah lemah. Mungkin dalam bahasa kita mungkin sudah pegel lah, sudah encok, sudah linu gitu kan. Dan di kepalaku itu sudah memutih, artinya sudah uban. Berarti Al-Quran berbicara masalah uban. Nah, uban ini ada korelasinya dengan peristiwa Yaumul Qiyamah kelak. Makanya dari ungkapan para ulama nanti kita sebutkan ya, kenapa sampai ulama itu mengatakan uban ini sebentar lagi akan meninggal dunia. Nah, misalnya dalam Al-Quran Allah sebutkan wahum yastarikhuna fiha. Ketika orang-orang kafir ini teriak di neraka. Nah, ini teriakan yang tentu tidak ada manfaatnya. Apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Allah, tolong keluarkan kami dari neraka sejenak saja, supaya kami ini bisa beramal dengan amalan yang berbeda yang dulu pernah kami tinggalkan. Nah, rintihan, teriakan orang-orang kafir di neraka ini Allah jawab dengan 2 jawaban. Yang pertama apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kata Allah sudah kami panjangkan umur kalian? Jadi kalau umur kita Allah panjangkan, hari ini Allah hidupkan, besok mudah-mudahan Allah hidupkan lagi, itu sebenarnya bertanda kita kebaikan yang datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti akan Allah tanya. Yang kedua, waja'akumun nadhir, bukankah sudah datang kepada kalian ini an-nadhir. Nah, di sini an-nadhir itu yang ditafsirkan oleh para ulama.
Di antaranya Al-Imam Al-Baghawi itu mengutip beberapa pendapat. Jadi An-Nadhir itu maksudnya pertama adalah Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti hari kiamat itu Allah tanya kepada penduduk neraka itu, bukankah dulu sudah datang Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, bukankah sudah datang kepada kalian ini sakit? Nah, jadi sakit ini juga tanda. Yang ketiga, ini pendapat yang lain, bukankah sudah datang kepada kalian uban? Nah, jadi nanti hari kiamat Allah tanya itu, kenapa si Fulan bin Fulan masuk neraka? Ternyata sudah diberikan uban, kok tidak bertaubat? Nah, kira-kira gitulah. Tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Ya. Nah, makanya Al-Imam Al-Baghawi itu mengatakan asyaibu nadhirul maut. Jadi uban itu adalah peringatan sebentar lagi seseorang itu akan meninggal dunia. Makanya dulu tuh ada kalangan para sahabat, para sahabiah itu, ini dijelaskan dalam kitab Imam Al-Baghawi itu. Kalau mereka melihat temannya tumbuh uban begitu, kalau kita kan nanya mungkin berapa jumlah anakmu, kan begitu ya, gimana pekerjaanmu. Kalau dulu tuh berbeda pertanyaannya. Jadi kalau melihat temannya sudah tumbuh uban, pertanyaannya apa tuh? Udah siap mati belum? Nah, kira-kira gitu. Jadi ini saya kira kalau untuk kita mungkin ya, kita sama istri ya bolehlah kalau bertanya seperti itu gitu. Ada istri tumbuh ubannya nanya, "Dek, sudah siap meninggal belum?" Ya gitu kan. Barangkali supaya kita termotivasi hidup untuk lebih baik. Nah dari sinilah Bapak Ibu, para pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, orang yang sudah tumbuh uban itu dia adalah momen di mana waktu kecilnya sudah habis. Dan dia pindah kepada masa berikutnya. Kata para ulama, huwa alamatu limufariqatis sinni wassiba. Jadi berpisahnya usia anak-anak ke usia berikutnya, jadi dia tidak anak-anak lagi. Di mana anak-anak itu alladzi huwa sinnul lahwi wal la'ab. Anak-anak itu kan senangnya main, senangnya canda. Jadi kalau orang yang sudah tumbuh uban itu jangan bergaya seperti gaya anak-anak. Nah, suka santai gitu kan, suka main game, apalagi misalnya main game, nonton terus, misalnya ya. Nah, ini kan gaya anak-anak. Nah, bahkan para ulama yang lain, misalnya Al-Bariri mengatakan kalau Anda punya uban satu helai itu, jangan remehkan walaupun satu helai saja. Jadi sebaiknya Anda itu banyak merenung. Apakah amal-amal yang Anda lakukan hari ini itu bernilai? Bernilai. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang Allah muliakan, jadi ketika Allah berikan uban kepada kita ini sebenarnya peringatan, ya, peringatan, dan memang pasti kita lewati biasanya kalau usia kita panjang itu. Allah sebutkan tuh dalam surah Ar-Rum misalnya, Allah menciptakan kalian dari lemah. Awalnya itu lemah kita. Kemudian apa? Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah Allah kuatkan kita. Tsumma ja'ala min ba'dihi quwwatin dha'fan wa syaibatan. Setelah kuat Allah lemahkan kita dan ditumbuhkan uban. Nah, ini ada dua redaksi ini. Allah lemahkan kita dan Allah tumbuhkan uban. Nah, ini menunjukkan apa? Jadi seorang yang sudah tumbuh uban itu secara postur dan struktur tubuhnya itu melemah. Pasti melemah itu. Dia nggak lagi kuat lembur barangkali ya. Dia mungkin sudah mulai sakit-sakitan. Nah, oleh karena itulah ketika kita Allah berikan uban walaupun satu helai, maka saatnya kita untuk banyak mengintrospeksi diri. Banyaklah bersaing dalam urusan amal saleh, dalam urusan kebaikan sebelum kematian menjemput kita. Barangkali sebelum kita pada pertanyaan, saya mau hibur tentang kita yang sudah punya uban ini. Kata Rasulullah SAW, asyaibu nurul mu'min. Jadi uban ini menjadi cahaya pada hari kiamat kelak. La yashibu rajulun syaibatan fil Islam. Seseorang yang tumbuh uban walaupun satu helai dan dia beragama Islam. Illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanatun. Maka satu uban itu mendapatkan satu kebaikan. Nah, bayangkan. Wa rufi'a biha darajah, dan satu uban itu mengangkat satu derajat. Nah, ini jadi uban ini sebenarnya satu sisi
mengangkat kita, derajat kita atau kebaikan kita, tapi satu sisi tanda sebentar lagi akan meninggal dunia. Ini abis ini langsung pada ngaca terus ada berapa banyak nih. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz Aswan Haidi MPDI yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan uban ini pendengar ya. Untuk Anda yang mendengarkan Syiar Ramadan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kemudian juga di Pro 4 FM 92,8, kemudian di RRI Banten juga nih 94,9 FM RRI Banten begitu ya, dan juga menyaksikan siaran ini di radio visual RRI Net untuk Anda yang ada di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia begitu ya, yang bisa menyaksikan siaran ini di salah satunya adalah melalui UCTV channel 130 dan juga melalui aplikasi RRI Playgo yang bisa Anda download di smartphone Anda. Silakan Anda bisa bertanya terkait dengan uban ini pendengar, karena nanti di akhir acara kami akan memilih satu orang partisipan yang sudah bergabung untuk menyampaikan pertanyaannya di Syiar Ramadan edisi hari ini yang akan mendapatkan hadiah. Ini hadiahnya adalah koleksi dari House of Elmar, kemudian juga ada bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau Pinggan Indonesia, dan juga ada hadiah dari Kiro Coffee Blend untuk Anda yang beruntung. Makanya buat Anda buruan, silakan kirimkan pertanyaan Anda di 0812 1234912. Kita akan kembali lagi masih di Syiar Ramadan. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Betapa bahagianya dan beruntungnya mereka yang selalu istiqomah di jalan menuntut ilmu. Surga dimudahkan, sesat dijauhkan, dan berbagai persoalan hidup bisa dihadapi dengan benar, mudah, dan cara yang tepat. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim 2699. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Kembali kita di Syiar Ramadan untuk Anda pendengar yang mendengarkan siaran ini di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kemudian di 92,8 Pro 4 FM, dan juga di RRI Banten 94,9, serta juga menyaksikan siaran ini di radio visual RRI Net. Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan pertanyaan Anda seputar uban, begitu ya, karena di studio kami masih bersama dengan Pak Ustadz Aswan Haidi MPI yang MPDI maksud kami akan menjelaskan terkait dengan uban ini ya. Pak Ustadz, langsung saja ada pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp kami. Ini ada dari Guntur yang ada di Depok. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah beruban sejak SMP mau SMA Pak Ustadz. Awalnya memang mengganggu penampilan, tapi akhirnya terbiasa. Bagaimana pandangan Islam tentang uban yang sudah mulai terlihat pada saat umur kita masih muda? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Pertama, memang uban ini menurut para ahli kesehatan ada juga pengaruhnya oleh faktor makanan dan kebiasaan hidup. Mungkin kita makan yang suka instan sehingga mengganggu perkembangan dan pertumbuhan rambut ya. Tapi jelaslah bahwa itu adalah bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita harus lebih berhati-hati di dalam menata dan meniti hidup ini. Ya semua harus amal soleh lah insyaallah ya. Oke, baik. Dan ini juga kayaknya pertanyaannya senada nih dari Pak Arman yang ada di Lamongan. Sekarang ini malah banyak di kalangan remaja yang sudah ubanan begitu Pak Ustadz. Apakah ini juga tanda-tanda? Sementara orang tuanya belum tumbuh uban. Anak-anaknya udah. Apakah ini juga termasuk tanda-tanda tadi yang disebutkan oleh Pak Ustadz di materinya begitu? Ya, betul. Jadi memang kematian ini kan wallahu a'lam kita tidak bisa. Yang jelas dalam hadis Imam At-Tirmidzi itu ada hadis kana umru ummati baina 60 wa 70 sanah. Jadi
umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Itu paling tidak jadi patokan ya. Iya, iya. Tapi memang tanda-tandanya diantaranya begitulah ya. Jadi uban itu waspada satu lah barangkali. Waspada ya. satu. Oke. Baik, kemudian ada dari Pak Yoga yang ada di Jakarta. Pak Ustadz, kalau kondisi Rasulullah bagaimana terkait dengan uban ini? Apakah ada riwayat tentang ubannya Rasulullah dan bagaimana Rasulullah menyikapi uban ini, Pak Ustadz? Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi Rasulullah SAW itu juga beruban. Jadi banyak hadis Nabi yang menjelaskan di antara faktor-faktor beliau uban itu karena beliau mendengar ayat-ayat atau surah-surah di antaranya surah Amma Yatasa'alun, surah Al-Qiyamah, surah yang bercerita tentang masalah kiamat. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Ibnu Umar menjelaskan Rasulullah punya uban kira-kira 14 helai. 14 helai. Iya, iya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada uban itu? Ya. Beliau pernah berkata kepada salah seorang sahabat Abu Quhafah. Abu Quhafah ini adalah bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa Fatu Mekah itu Abu Quhafah ini sudah kelihatan putih banget rambutnya itu, putih banget. Nah, apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Quhafah itu? Ghairu hadza bisyai'in. Jadi ubahlah uban ini dengan sesuatu. Wajtanibus sawada, tapi jangan dengan warna hitam. Nah, ini sikap Rasulullah tuh kalau ketemu uban, artinya apa? Kita boleh mewarnai, boleh menyemir gitu ya. Tapi yang dilarang itu adalah pakai warna hitam. Kenapa warna hitam nggak diperbolehkan, Pak Ustadz? Ya, pertama itu adalah bentuk kedustaan. Mengingkari begitu ya seharusnya kenyataan kan yang ada. Jelas warna putih, tapi kok dia kelihatan warna hitam. Iya. Jadi kita boleh berdua hal ya kalau dari sisi warna itu. Ada namanya arwaros atau az-za'faron. Jadi boleh warna ke merah kuning ke merah-merahan. Atau mungkin kemerah-merahan sekali. Jadi ada namanya biji jenis kayak katem, mungkin inai lah gitu ya. Bisa itu buat mewarnai gitu bisa ya? untuk pewarna aja, tapi jangan warna hitam. Jangan warna hitam pokoknya ya. Yeah. Oke, baik. Jadi itu tuntunannya seperti itu Ya, untuk kalau betul. misalnya kita sudah melihat ada uban, entah itu di rambut, entah itu di kumis misalnya, atau betul. di apa namanya ini jenggot gitu Jenggot, ya. ya. Bisa juga diwarnain seperti Ya, itu ya. betul. Tapi Oke. jangan warna hitam ya. Jangan warna hitam, yang ya, penting benar. begitu ya. Oke, baik. Kemudian Pak Ustadz ada dari Pak Herwin yang ada di Jakarta. Pak Ustadz, saya pernah mendengar kajian yang menyebutkan bahwa uban adalah kebaikan yang akan mengangkat derajat kita. Seperti yang tadi Pak Ustadz bilang Ya, ya, di benar, akhir benar. materinya ya. Ini maksudnya gimana Pak Ustadz? Tolong dijelaskan lebih dalam lagi. Ya, baik. Barakallahu fiik. Jadi bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menjelaskan diawali dengan larangannya la tantipus syaibah. Jangan kalian cabut uban. Awalnya itu begitu. Kenapa? Kata beliau, ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Orang muslim yang sudah tumbuh uban itu nanti akan menjadi cahaya baginya. Jadi hari kiamat itu berganti dengan cahaya. Satu. Yang kedua, ada hadis lagi yang lain. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan siapa yang sudah tumbuh uban, kutiba lahu biha hasanatun wa hatta anhu biha khati'atun wa rufi'a biha darajatun. Jadi uban ini memberikan kebaikan kepadanya satu uban berarti satu kebaikan. Nah, kalau banyak ubannya berarti banyak kebaikan itu. Kemudian menghapuskan satu kesalahan kecil. Berarti banyak ubannya, maka semakin terhapus kesalahan. Yang ketiga adalah mengangkat derajatnya sejumlah ubannya. Nah, ini namanya kebaikan ya. Tapi ingat sebentar lagi meninggal dunia, itu penting juga ya. Aduh, Pak Ustadz, saya jadi tadi udah senang gitu ya, karena saya ubannya juga lumayan banyak Pak Ustadz. Jadi dosa-dosa kecilnya udah berkurang karena ubannya banyak gitu ya. Tapi ya harus ingat bahwa mungkin saja begitu ya Pak Ustadz ya, umur kita nggak ada yang tahu begitu ya. Jadi ini uban itu adalah jadi pengingat bahwa kita harus siap-siap untuk siapa tahu bahwa waktunya tinggal sebentar lagi seperti itu Pak Ustadz ya. Baik, kemudian langsung saja kita bahas pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ini ada dari Lita yang ada di Depok. Pak Ustadz, apa hukumnya mencabut uban dan bagaimana juga hukumnya untuk mewarnai rambut? Mungkin bisa lebih detailin lagi yang tadi ya Pak Ustadz ya. Jadi ini berarti ada dua hal ya. Pertama mencabut uban, yang kedua mewarnai. Ya.
Jelas mencabut uban itu kita merujuk kepada perkataan Al-Imam An-Nawawi. Itu kata beliau bahwa dibenci oleh para ulama itu mencabut uban. Karena ada hadisnya itu dari Ibnu Umar, kata Rasulullah, la tantifus syaiba fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Jangan kalian cabut uban karena uban itu menjadi cahaya pada hari kiamat. Nah, bahkan kata Imam An-Nawawi juga, andaikan ada para ulama yang mengatakan haram, qila yahrumu linnahyi, maka itu lebih bagus, lebih sahih. Kalau ada ulama yang mengatakan haram, kenapa? Karena Rasulullah itu mengawali sabdanya dengan larangan. Jadi larangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah menyemir atau mengecat, mewarnai uban itu adalah sunnah. Bahkan Al-Imam di antara ulama fikih itu ya, kalau kita tumbuh uban, apakah kita biarkan atau kita semir, kita warnai? Jadi para ulama lebih menguatkan disemir, lebih menguatkan ketimbang membiarkan. Nah, hanya saja ketika kita menyemirnya tidak dibolehkan kita warna hitam. Allah a'lam bishawab. Baik. Untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kemudian juga di 92,8 Pro 4 FM dan juga di RRI Banten ya, 94,9. Kalau mungkin Anda masih punya pertanyaan, boleh silakan sampaikan pertanyaan Anda di 0812 1234 912, karena nanti kami akan memilih satu orang partisipan yang akan mendapatkan hadiah di akhir acara akan kami umumkan ya. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, ini ada dari siapa ini? Ibu Mirah yang ada di Jakarta Utara. Assalamualaikum Pak Ustadz, bila ada seseorang yang sudah sepuh, ubannya sudah penuh, beliau selalu berusaha melaksanakan ajaran-ajaran Allah, termasuk rajin membaca Al-Quran, cuma masih hobi nyanyi, karaoke maupun live dengan organ tunggal Pak Ustadz di selang waktu senggangnya dengan niat menghibur diri. Apakah kebiasaan menyalurkan hobi menyanyi ini adalah pertanda bahwa dia tidak bisa membaca isyarat bahwa dia sudah mendekati ajalnya Pak Ustadz? Masya Allah. Ini spesifik sekali ya. Baik, Bapak Ibu para pemirsa Allah muliakan, itu ada nasihat dari para ulama ya. Jadi kita ini kan kadang-kadang Allah berikan 3 nasihat. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah uban. Jadi ada bahasanya wala oman lam yattakhidh bi thalatin. Siapa saja yang dinasihati dengan 3 hal ini, dinasihati dengan Islam, dia tidak berubah gitu kan, dibacakan Al-Quran atau dia membaca Quran atau mungkin dia mendengar Al-Quran pun juga nggak berubah. Yang ketiga muncul uban pun juga nggak berubah. Nah, ini bertanda bahwa dia dalam kondisi merugi sekali dan akan sulit sekali untuk berubah ya, kecuali kalau taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu ada ungkapan dari Al-Imam Al-Busti. Nah, ini penting ini di dalam Al-Kalamut Thayyib. Kata beliau begini, wahai saudaraku yang beruban, kalau kalian menasihati kalian sendiri dengan uban itu, cukuplah kalian tidak berpoya-poya lagi. Nah, ini nasihat penting tuh. Artinya apa? Jadi kalau sudah tumbuh uban ya sadarlah. Artinya apa? Kita sudah di ambang pintu ini. Ya, hendaknya banyak bertaubat, banyak melakukan kebaikan dan seterusnya. Allahu a'lam. Oke, mudah-mudahan jelas ini tadi ya buat ibu yang ada di Jakarta Utara yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Pak Ustadz, ini masih ada lagi pertanyaan terkait dengan mewarnai rambut nih Pak Ustadz. Ada Ibu Aini yang ada di Cikini tentang mewarnai rambut nih Pak Ustadz. Adakah riwayat pada masa Rasulullah tentang mewarnai rambut ini Pak Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Ada 2 riwayat itu sebagaimana yang terjadi pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada masa Umar itu ada 2 warna yang menjadi kebiasaan para sahabat. Pertama ada namanya al-hina wal katam. Jadi kata Umar pada masa itu ya, inna ahsana ma ghayyartum bihi syaib al-hina wal katam. Kalau kalian mau merubah atau mau mewarnai uban kalian itu dengan 2. Pertama pakai hinna, mungkin pacar kalau bahasa kita itu pacar. Yang ketiga adalah pakai katmun, inai. Inai itu kalau ya warna ke arah hitam juga pewarna dia. Gitu ya. Pewarna jenis warna biji dia, tapi kalau dikasih minyak zaitun misalnya dia tuh jadi warnanya coklat jadi tapi warna tua kayak gitu ya. Agak tua sedikit ya, tapi memang tidak hitam asli ya.
Nah ini teladan bagus kalau kita mau meneladani seperti kebiasaan para sahabat pada zaman Umar, silakan diwarnai. Tapi Iya. itu tadi. Iya, jangan warna hitam. Jangan warna hitam. Oke, ada riwayat yang lain Pak Ustadz? Yang kedua, jadi Al-Imam An-Nawawi ini di dalam syarah Sahih Imam Muslim itu mengatakan ya, menurut mazhab kami, nah ini kalau para ulama biasa mengatakan begitu. Maksudnya menurut mazhab kami Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, menyemir uban itu berlaku untuk siapapun dia, laki-laki maupun perempuan. Iya. Dengan apa? Pertama dengan safrah. Safrah itu sejenis biji-biji kalau ditumbuk itu kayak berwarna kekuning-kuningan. Ya, yang kedua adalah dengan hamra. Satu biji kalau ditumbuk itu dia warna merah. Oke. Nah, jadi kalau dikasih minyak zaitun dia kayak mengkilat gitu. Kayak anak pang gitu mungkin Oh, ya. Kayak anak pang gitu. iya. Itu bisa dipergunakan kalau memang ada ya, kalau Iya, memang kita betul, bisa menemukan betul. itu ya. Betul. Oke, baik. Kemudian Pak Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir yang akan kita bahas sore hari ini. Ini ada dari Ibu Umi. Pak Ustadz, saya sering sekali mencabuti uban dari suami saya dan ini sudah menjadi semacam hobi. Bagaimana kalau sudah terlanjur sering mencabuti uban suami saya, Pak Ustadz? Masya Allah. Baik Ibu, karena kita sudah tahu ilmunya, ya mungkin tidak dilanjutkan lagi lah. Tidak dilanjutkan lagi dan tidak perlu kita mencabut uban karena resikonya besar nanti. Jadi pada yaumul qiyamah kelak kita tidak mendapatkan cahaya. Nah, kan kita tidak mau kalau suami kita yang kita cintai nanti hari kiamat itu tidak mendapatkan cahaya. Ya, Allah alam shawab. Jadi kalau Ibu Umi sudah tahu bahwa sekarang ini tadi ya penjelasan dari Pak Ustadz kan udah tahu tuh sebaiknya atau memang dilarang Pak Ustadz? Dilarang itu. Dilarang ya. Dilarang mencabut uban, ya udah jangan dilanjutin lagi Bu ya kebiasaannya ya. Terus juga kasih pengertian ke suami juga nih. Iya, betul. Kalau misalnya sudah ada tumbuh uban ya itu adalah bisa mengangkat derajat dan juga bisa menjadi cahaya begitu Pak Ustadz ya. Ya, bahkan dalam syair orang Arab itu orang beruban tuh seperti kayak malam gelap gulita, tapi ada bintang 1-2. Oh. Coba kalau kita jalan malam, kalau gelap-gelap kan nggak enak. Iya. Tapi kalau ada Setuju, bintang Pak Ustadz. 1, ada bintang 2, makin banyak bintangnya, makin indah malam itu. Nah, jadi Jalannya juga makin enak. Iya. Jadi kalau kita sudah tua ini sebenarnya semakin ganteng kalau sudah Iya, tumbuh uban. iya, Demikian juga istri kita tuh semakin cantik kalau sudah tumbuh uban. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kami yang sudah bergabung di Syiar Ramadan untuk edisi hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan Pak Ustadz sampaikan untuk pesan penutup kali ini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu Allah muliakan para pendengar dan dimanapun berada ya, saya mau mengungkapkan ada perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ya. Nah, kata beliau dalam kitab itu bahwasanya orang yang sudah tumbuh uban itu maka dia seperti seorang akhwat, seorang ibu-ibu yang berusia 9 bulan hamilnya. Jadi ini para ulama mengatakan kalau yang hamil tua sudah 9 bulan maka tidak ada yang ditunggunya kecuali lahiran bayinya. Bisa saja maju, bisa saja mundur. Nah, wa kadzalika sahibus syaib, demikian juga orang yang sudah tumbuh uban. La yantadhiru illa al-maut. Tidak ada yang ditunggunya kecuali kematian. Maka kata beliau, faqabihun minhu, maka buruklah bagi orang yang sudah tumbuh uban tapi dia tetap bergelimang di dalam dosa. Nah, oleh karena itu bagi kita yang Allah berikan uban ini, pertama ini adalah lampu hijau ya, lampu kuning apa lampu hijau nih? Ya bertanda sebentar lagi kita akan Allah Kuning ya, panggil Ustadz, ya. Tapi kita harus termotivasi untuk banyak beribadah. Yeah. Yang kedua, insya Allah ini adalah bentuk kebaikan. Allah akan berikan kebaikan kepada kita sejumlah uban. Allah akan hapuskan kesalahan kecil kita sejumlah uban. Dan Allah akan angkat derajat kita sejumlah uban. Ya, saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz Aswan Haidi MPDI sudah menyampaikan kajian terkait dengan uban. Kita insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan Pak Ustadz ya. Ya, Baik, terima kasih. Demikian pendengar untuk Syiar Ramadan kali ini, dan untuk pemenang hari ini akan mendapatkan giveaway. Kali ini adalah dari koleksi House of Elmar, kemudian juga bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau Pinggan Indonesia, dan juga dari Kiro Coffee Blend. Selamat untuk Pak Guntur yang ada di Depok ya. Nanti akan kami
kami beritahu terkait dengan bagaimana pengambilan hadiahnya. Sekali lagi selamat untuk Pak Guntur yang ada di Depok, dan untuk Anda pendengar yang ingin menyimak kembali Syiar Ramadan, jangan lupa setiap hari sepanjang bulan Ramadan pukul 17 ya, Anda bisa mendengarkan Syiar Ramadan. Ini merupakan siaran bersama RRI Jakarta dengan Lasnas Dewan Dakwah ya. Anda bisa mendengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kemudian juga di Pro 4 FM 92,8, kemudian juga di RRI Banten 94,9 FM, dan juga bisa menyaksikan siaran ini di radio visual RRI Net. Sekarang saatnya saya Farid Kurniawan akan mengajak Anda untuk menunggu beduk maghrib ya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk hari ini adalah pukul 17:53 menit. Syiar Ramadan saya tutup, kita ketemu lagi besok di Syiar Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Syiar Ramadan RRI Jakarta bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Dewan Dakwah, disiarkan di Pro 1 91,2 FM, Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI.